Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlinda Arnopa. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Padang Sidimpuan. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2301100059. Pada kesempatan ini, tepatnya hari Senin 4 Desember 2023, saya akan menampilkan video pembelajaran matematika sebagai penilaian uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doanya. Kita belajar sebab kita berdoa. Berdoa dimulai. Selanjutnya, kita dulu hadir semuanya. Hadir dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib. Ketua pimpin dulu untuk berdiri. Siapa? Berdiri di tempat. Gerak. Duduk di tempat. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, masih ingat pelajaran kita yang sebelumnya? Pecahan. Apa yang dimaksud dengan pecahan? Ya? Bagian dari suatu keseluruhan. Iya, bagian dari suatu keseluruhan. Contohnya, ya adek, 1/2. Di mana 1 itu adalah apa? Yang kedua, yang 2 menyebut. Kalau kita jumlahkan ataupun kita kurangkan pecahan itu harus apa? Kita samakan dulu, baru bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Dengan cara apa? Mencari KPK-nya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari tentang himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi
kelompokkan. Apa lagi? Ini kita kelompokkan dengan apa? Atau kita sebutkan dengan himpunan. Misalnya, himpunan nama siswa perempuan di kelas ini. Bisa kita sebutkan? Bisa? Siapa-siapa aja? Rika, Novita, Aulia, dan seterusnya. Kalau ibu bilang siswa yang tinggi, yang paling tinggi di kelas ini, bisa kita sebutkan dengan jelas? Misalnya, ini berdiri dulu. Ini mana lebih tinggi? Siapa? Si Zahra. Ada nggak lebih tinggi dari si Zahra? Berdiri dulu ini. Nah. Lebih tinggi lagi sih? Salsa. Jadi tidak bisa kita sebutkan dengan jelas. Ada yang lebih tinggi, ada lagi yang lebih tinggi. Berarti kita tidak bisa menyebutkannya dengan jelas. Tapi kalau siswa perempuan, nama siswa perempuan di kelas ini bisa ditentukan? Bisa didefinisikan dengan jelas, tidak bisa disebutkan. Misalnya himpunan nama-nama buah. Apa saja bisa? Apa? Apel, mangga, ya. Kalau ibu bilang himpunan siswa yang paham? Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama bisa dibacakan apa? Ya, apa satu tujuan pembelajaran kita? Yang kedua, tiga, empat, lima, enam, ya, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Manfaat himpunan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mempelajari himpunan diharapkan kemampuan logika akan semakin terasa dan akan membantu kita agar kita mampu berpikir secara logis, karena dalam hidup logika memiliki peran penting karena logika berkaitan dengan akal pikiran. Banyak kegunaan logika antara lain. Satu, bacakan. Kemudian tiga, menambah.
Perhatikan, ini gambar apa? Kenapa? Perhatikan dulu apa yang perlu kalian amati di situ. Yang pertama apa? Ada orang, ya. Apalagi? Banyak makanan. Makanan apa? Selain makanan apa lagi? Minyak. Apa lagi? Minuman. Barang-barang yang penting. Apa lagi? Dia kenapa kita kelompokkan ini? Misalnya minyak di sini semua dikelompokkan, sabun-sabun di sini. Kenapa dia dikelompokkan? Apa kegunaannya itu? Supaya cepat mendapatkan barang yang diperlukan. Berarti himpunan itu bukan hanya kita pelajari di dalam buku saja, tapi kegunaannya banyak. Ini disebut dengan himpunan. Misalnya himpunan nama-nama minyak bisa kita sebutkan? Bisa apa? Sanko, Bimoli, minyak kita. Udah. Himpunan nama sampo. Himpunan nama-nama minuman. Ya, berarti dan dari yang kalian amati ini banyak sekali yang perlu kita pahami, ya kan? Yaitu himpunan yang bisa kita sebutkan. Makanya di sini tersusun rapi ya, memudahkan kita untuk mengambil apa yang mau kita perlukan, ya kan? Atau kita ambil atau sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Gambar yang kedua, apa ini? Masak ikan. Kenapa di sini kalau nggak dicampur-campur aja ikannya? Nama-nama ikan apa? Betis, tongkol. Gabung aja dia. Kalau kita gabung aja dia semua apa yang akan masuknya itu nanti? Satu, berantakan. Dua, susah mencari apa yang kita inginkan. Jadi ikan ini pun perlu kita kelompok-kelompokkan atau kita kumpulkan, bisa membedakan ikan-ikan apa, ya kan? Misalnya ini ikan tongkol, sekumpulan ikan tongkol, ikan cencis atau udang, apa lagi? Ya. Selanjutnya buat bentuk kelompok. Dua disatukan, keluarkan kursi. Itu mundur. Satu itu bilangnya. Nah, ini keluarkan satu. Ini ke depan ini yang dikeluarkan. Ini yang dikeluarkan. Mundurkan. Satukan. Kalian mundur ke belakang biar kuat. Iya itu, iya. Ya ini.
Bu bagi. Ini ada depan. Tuliskan namanya ya. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu LKPD-nya. Lempar kerja peserta didik. Materi pokok. Lihat dulu himpu. Hari dan tanggal diisi. Hari dan tanggal. Kalau kasih waktu ibu kasih 20 menit untuk pengerjaannya. Kemudian tuliskan nomor kelompok berapa, nama-nama kelompoknya. Ya. Bisa dimulai dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Tanyakan. Apa lagi? Tuliskan semua nama-namanya ya. Ibu akan menilai kerjasamanya, keaktifan, kolaborasi, dan cara memecahkan masalahnya. Ibu perhatikan. Ada yang ditanyakan? Yang mana? Kelompok 4, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan menjawab masalah yang nomor 1. Jadi inilah jawaban kami. Penyelesaian. 1. Jumlah siswa yang suka membaca buku sama dengan 30. Jumlah siswa yang suka bermain sepak bola sama dengan 20. Jumlah siswa yang suka membaca buku dan bermain sepak bola sama dengan 10. Total siswa.
jumlah siswa yang suka membaca buku tambah jumlah siswa yang suka bermain sepak bola kurang jumlah siswa yang suka membaca buku dan bermain sepak bola sama dengan 50 dikurang 30 tambah 20 kurang 10 sama dengan 50 dikurang 40. Jawabannya 10. Jadi terdapat 10 siswa yang tidak suka membaca buku atau bermain sepak bola. Jadi ada berapa siswa? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Perhatikan dulu. Perhatikan dulu dari kelompok 4. Yang menanggapi kelompok 1. Jawaban kami dengan kelompok 4 benar Ibu. Hasilnya 10. Sama itu. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 tentang hasil presentasenya. Hapus dulu tepuk tangan. Untuk masalah kedua, kelompok mana? Kelompok 2 juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan buah-buahan tropis penyelesaian. Ini adalah himpunan karena kita dapat mengidentifikasikan dengan mengelompokkan buah-buahan tropis seperti mangga, pisang, dan durian. B. Himpunan anggota klub sepak bola penyelesaian. Ini adalah himpunan karena kita dapat mengidentifikasikan klub sepak bola seperti pemain berlari dan staf klub. C. Himpunan anggota tim olahraga yang berusia di bawah 25 tahun penyelesaian. Ini adalah bukan himpunan karena usia bukanlah kriteria yang jelas untuk mengelompokkan anggota tim olahraga dalam himpunan. D. Kumpulan orang-orang berikut gelap berkulit gelap penyelesaian. Ini adalah bukan himpunan karena tidak bisa didefinisikan dengan jelas atau tidak ditentukan hingga sulit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perhatikan untuk kelompok 2 dengan masalah 2. Di sini ada himpunan dan bukan himpunan. Kalau dia himpunan bisa kita identifikasi dengan jelas. Sekarang yang bukan himpunan tidak bisa kita definisikan dengan jelas atau kita sebutkan. Kelompok 4. Tanggapi untuk masalah 2. Kelompok 4, saya dari kelompok 4. Jawaban kami sama dengan kelompok 2. Ya, jadi sudah terdefinisikan dengan jelas kan? Yang masalahnya itu yang mana himpunan dan bukan himpunan. Terus untuk kelompok masalah 3. Kelompok mana yang maju? 1. Ya.
kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Kesimpulan kelompok 1. Kesimpulan kita pelajaran hari ini. Apa kesimpulannya? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dengan tepat dapat diketahui oleh objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan. 2. Suatu himpunan biasanya diberi dengan nama A, dilengkapkan dengan huruf besar atau kapita A, B, C sampai Z. Adapun benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis dengan menggunakan pasangan huruf kurawal. 3. Suatu himpunan dapat dikatakan dengan 3 cara, yaitu dengan kata kata, dengan notasi pembentuk himpunan, 3. Dengan mendaftar anggota-anggotanya. Ya. Selanjutnya Ibu akan kasih tugas mandiri. Kembalikan ke bentuk bangku semula. Jujur, mandiri, kerjakan sendiri. Tuliskan nama, kelas, hari, tanggal dengan jelas.
refleksi tentang pelajaran kita hari ini. Yang maju ke depan untuk membacakan referensi kita hari ini. Ulan. Iya. Inilah referensi kita hari ini. 1. Setelah mempelajari mengenai himpunan, menurutmu bagaimanakah yang paling menarik untuk dipelajari? Gambarannya dan adanya video mempermudah untuk mempelajari tentang himpunan. 2. Apakah Anda telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang telah dilakukan? Jika belum materi, apa yang belum kamu kuasai? Jawabannya, ya, sudah. 3. Manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi kali ini? Banyak kegunaan tentang himpunan dan kehidupan sehari-hari. Ya. Satu lagi. Satu, setelah mempelajari himpunan, menurutmu bagaimanakah yang paling menarik untuk dipelajari? Yang paling menarik untuk dipelajari mengenai himpunan adalah tentang gambar yang ditampilkan yang mempermudah saya mempelajari tentang himpunan. 2. Apakah Anda telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang telah dilakukan? Jika belum, materi apa yang belum dikuasai? Ya, saya sudah menguasai materi apa yang dipelajari hari ini. 3. Manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi kali ini? Banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita lebih bermudah mengelompokkan, contohnya pasar sayur di mana kegunaannya sayur-sayur dikelompokkan untuk bisa mempermudah memilih apa yang kita inginkan. Ya. Terima kasih tepuk tangan untuk ya. Sekarang dari tahap kita sudah mempelajari tentang himpunan, mulai dari video, pengertian himpunan, cara penyajian himpunan, sudah kita diskusikan tentang masalah, kemudian proses, dan terakhir adalah refleksi. Untuk selanjutnya, pelajaran kita selanjutnya yaitu nanti adalah himpunan kosong dan himpunan semesta. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita hapuskan dulu semuanya.
Terima kasih untuk apresiasi